belum banyak warga sekitar itu yang paham tentang anak ABK. Jadi ketika kita di sini ada siswa ABK, mereka akan melihat, oh kok itu anaknya kok aneh gitu. Tantangannya sangat amazing. Untuk Pak Cahaya sebagai sekolah inklusi, kebetulan saya kan basicnya emang dari pendidikan luar biasa yang menangani untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, di lingkungan sini, sekitar sini, terutama wilayah Pamulang dan Tangerang Selatan, itu banyak anak ABK di usia dini itu belum tertangani. Dan banyak sekolah yang belum mampu untuk menangani dan membimbing untuk anak siswa ABK. Jadi dengan situasi itu, saya membuka lembaga ini, lembaga PAUD Inklusi di wilayah Pamulang untuk menangani untuk siswa ABK di usia dini. Sistem inklusi emang diperlukan untuk ABK ya. Jadi kalau anak-anak ABK itu di sekolah yang umum, karena inklusi itu kan pendidikannya penggabungan antara siswa normal dan siswa ABK. Jadi untuk ABK itu akan lebih cepat progresnya, terutama di perkembangan sikapnya, mentalnya, terus sosialnya, komunikasi dua arahnya. Jadi untuk siswa ABK bisa berimitasi, terus mencontoh dari siswa normal yang lainnya. Untuk sistem penerimaan calon siswa baru untuk di PAUD Cahaya itu pertama melalui observasi, ketika orang tua datang harus membawa calon siswanya, kemudian melakukan asesmen. Jadi anak itu dikategorikan untuk bisa mampu sekolah atau harus melalui terapi dulu. Selanjutnya akan diadakan trial di kelas selama 1-7 hari untuk persiapan untuk anak itu masuk ke tahun ajaran baru. Tantangannya untuk PAUD Inklusi banyak ya, terutama untuk lingkungan sekitar. Jadi belum banyak warga sekitar itu yang paham tentang anak ABK. Jadi ketika kita di sini ada siswa ABK, mereka akan melihat, oh kok itu anaknya kok aneh gitu. Terus dari calon orang tua siswa juga, jadi nggak semua orang tua itu mau anaknya bersekolah yang digabungkan dengan siswa ABK. Jadi ya tantangannya lebih ke bagaimana kita mengedukasi untuk orang tua, terutama untuk calon orang tua siswa baru, bahwasannya di sini ada di sekolah ini ada gabungan sama siswa ABK. Untuk metode pembelajaran di PAUD Inklusi, kita memakai sentra bermain. Untuk sentra bermain untuk anak hiperaktif, dia memakai sentra gerak. Karena hiperaktif kan sukanya gerak. Nah, untuk anak-anak yang tenang, mereka dialokasikan ke sentra seni. Jadi kan lebih tenang. Jadi kalau menari kan memang seni itu lebih tenang. Kalau bernyanyi juga lebih tenang. Jadi lebih kondusif seperti itu. Selain itu juga dengan bermain peran seperti dokter-dokteran, terus kayak pedagang, penjual dan pembeli gitu, seperti itu. Di dalam satu kelas kita emang perbedaan karakternya beda-beda. Untuk anak yang kayak hiperaktif, autis itu kan mereka kayak seperti diem aja di pojok seperti itu, diem di pojok lah. Kita nanti memberi pilihan apakah dia, kalau seperti kita seumpama kita memerintahkan untuk duduk, kita kasih pilihan apakah duduk di lantai apa mau duduk di kursi, kita seperti itu. Terus kita mengamati dulu apakah dia duduk diemnya karena memang belum nyaman, karena lingkungannya belum tahu, jadi kan adaptasi dulu. Jadi kita mengamati dulu aja. Nah setelah mengamati kita tahu bagaimana dia mic-nya di pojok, ya kita ikuti dia. Nanti untuk suruh duduk kita kasih pilihan. Kalau dia duduk di kursi belum mau, kita kasih pilihan dia duduk di lantai dulu tapi pakai karpet gitu. Tantangannya sangat amazing. Nah di sini amazingnya karena anak-anak ABK kan kadang hari ini dia baik, fine, kondusif di lingkungan sekelasnya,
tapi besok dia juga bisa tantrum berat. Jadi kondisi emosinya itu naik turun. Sejauh ini tanggapan masyarakat tentang PAUD Cahaya ini baik sih. Jadi banyak juga yang mendukung PAUD Cahaya ini ada. Soalnya tuh anak-anak tuh bisa dapat pendidikan yang layak tanpa harus membedakan kondisi mereka gitu. Menurut saya sih iya, dampaknya tuh positif banget. Jadi masyarakat tuh jadi mengenal apa itu sekolah atau pendidikan inklusi. Dan juga jadi anak-anak tuh jadi belajar untuk bersosialisasi gitu, jadi tanpa melihat latar belakang kondisi mereka. Harapannya semoga untuk program inklusi ini bisa merata ke seluruh jenjang pendidikan, yang nggak di PAUD aja, di PAUD, TK, SD, SMP, karena dengan kondisi yang saat ini banyak ABK yang perlu ditangani baik dari usia dini sampai ke usia remaja dewasa. Semoga PAUD Cahaya ini semakin berkembang, jadi orang-orang banyak yang tahu apa itu pendidikan inklusi, dan juga semoga fasilitas yang masih kurang bisa dilengkapi lagi nanti ke depannya.